Halo? Dengar Ibu nggak? Dengar. Nah, nanti kalau sudah mulai belajar, kalau ada suara itu gaduh, tolong matikan mikrofonnya. Ya nggak kedengaran ya. Kalau kamu mau ngomong baru dibuka mikrofonnya, paham? Paham. Iya, Bu. Halo? Ya, oke, silakan Bu Guru, mulai saja. Baik, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, ya, Bu. Nah, sekarang Ibu absen yang masuk hari ini ada Brian Raja Putra, terus ada Nur Syifa, ada Septian Yosa, sama Siren. Jadi jumlahnya ada 4 orang hari ini kita belajar. Nah, tapi sebelum itu Ibu pengen ngajak kalian berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Yang mau mimpin doa siapa? Ada yang mau nggak? Rian mau mimpin doa? Apa mau? Nah, kalau gitu Ibu aja ya yang pimpin supaya tidak membuang waktu yang lama. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan pembelajaran kita hari ini menjadi lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran ke-1. Nah, sebelum itu Ibu pengen menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Di pembelajaran sebelumnya, pertama kan kita sudah belajar cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, jadi subtema yang ini kita membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Hai Brian, perhatikan Ibu ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 51. Buka bukunya halaman 51. Punya semua kan bukunya? It's okay, boleh. Jadi, Bu. Tidak kena. Nah, sudah dibuka halamannya?
Udah. Nah, jadi kita baca sama-sama ya bukunya. Pertama Ibu dulu, nanti baru kalian. Kita bergantian supaya kita bisa mencerna informasi yang ada di cerita di buku ini. Pertama Ibu dulu ya, nanti Ibu tunjuk kalian. Diperhatikan ya Ibu bacanya sampai mana? Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Nursyifa lanjutkan bacaan Ibu. Dari kita berhenti. Kita sebentar teman-teman untuk tertayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Ajak Siti. Nah, lanjut lagi, Brian lanjutkan bacaan Nur. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon itu saja. Hah? Yang mana? Dayu, Siti, dan Edo Siti dan Edo berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti di bawah pohon. Nah, Malas ya aku ditagur kayak gitu. saya berhenti sampai pohon itu. Lanjut lagi Shiren. Lanjutkan bacaan dari Brian. Ada orang baca. Ini nyala-nyala. Apa hijau? Dayu mengadahkan. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Oke. Nah, tadi kan kita udah membaca selintas cerita tentang udara bersih yang mengganggu pernapasan. Nah, Ibu mau tanya. Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Dari cerita di atas, kenapa Dayu batuk-batuk? Ada yang bisa menjawab? Syifa? Syifa, Brian? Kenapa Dayu sampai batuk-batuk ketika lewat jalan raya? Ada yang bisa jawab? Tadi kan mereka lewat jalan raya, terus ada mobil. Nah, mobilnya itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara Iya, pinter. Nah, lalu tadi mereka ketika melewati asap yang tebal itu mereka singgah di mana? Mereka berhenti di mana? di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang, betul. Lalu kenapa mereka memilih berhenti di bawah pohon rindang tersebut? Brian, Nursyifa, lihat. Datang. Udara di Apa? Shiren? udara di bawah pohon ini. Karena di bawah pohon rindang, Dayu, Siti, dan Edo merasa nyaman dan sejuk udaranya. Apa tadi ulangin? Shiren kayaknya jaringannya nggak stabil ya.
Brian, apa tadi yang Ibu sampaikan? Hai Brian. Halo Bu. Tadi mereka berhenti di pohon rindang kenapa? Apa alasan mereka mau berhenti di pohon rindang tersebut? Seperti gambar yang Ibu lihatkan ini. Karena udah di bawahnya segar. Udara segar. Udara Lupa apa ini. Udah panas kayaknya ini. Baik kemana? karena pohon yang rindang menghasilkan udara yang sejuk yang membuat nyaman ketika kita berada di bawah pohon tersebut. Mantap Ibu. Bisa dipahami? Sepertinya dari yang kita hari ini kurang stabil. Jadi kita pelan-pelan saja. Nah, sekarang kalian buka halaman 52. Halaman 52. Sudah? Sudah dibuka? Udah, Bu. Nah, di situ ada faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor apa? Faktor fisik, Yang kedua? faktor penyakit, Yang ketiga ada faktor apa? faktor lingkungan. Nah, yang pertama faktor fisik. Nah, tolong dibacakan Nur Syifa, apa itu faktor fisik yang ada di buku halaman 52? Faktor fisik adanya kelainan pada pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi terlahir dini prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu bernapas. Iya, berarti faktor fisik itu bisa juga dikarenakan bayi itu ketika lahir dia belum cukup umurnya. Nah, semisalnya bayi yang normal lahir 9 bulan 10 hari, nah dia ini lahirnya prematur. Misalnya di umur kandungan ibunya 7 bulan, dia sudah lahir. Nah, itu bisa menyebabkan kurang sempurnanya organ pernapasan dia. Sehingga dia memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, Brian tolong bacakan yang kedua faktor penyakit. Baik penyakit menyebar pada pernapas, misalnya Influenza, bisa Inggris. Asma apa tadi? Influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ya. Nah, faktor apa, Brian? Ya, sudah selesai yang bacanya. Nah, jadi faktor gangguan pada pernapasan manusia juga bisa disebabkan faktor penyakit. Contohnya tadi yang disebutkan Brian, ada penyakit influenza. Penyakit influenza itu ketika orang terkena, dia akan mengalami demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Seperti pada gambar yang Ibu tunjukkan. Nah, bisa terlihat? Nah, yang kedua itu ada penyakit asma. Nah, penyakit asma itu di mana kondisi saluran udara meradang, sempit dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih, sehingga menyulitkan kita bernapas. Nah, ketika
saluran kita, saluran udara di dalam tubuh kita meradang, kita menyulitkan itu membuat kita sulit untuk bernapas. Itu yang dinamakan dan asma. Ini gambar orang yang terkena asma. Dia tuh seperti ini, seperti sesak di dalam dadanya. Yang ketiga, ada bronkitis. Bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Biasanya, orang yang terkena bronkitis itu, dia akan mengalami gejala batuk selama 1 minggu lebih. Nah, ketika kita merasa kita batuk, terus tidak sembuh-sembuh dalam 1 minggu, dan kita juga sudah minum obat, tidak kunjung sembuh, itu bisa kita periksakan langsung ke dokter. Takutnya ada gangguan pernapasan kita seperti penyakit bronkitis ini. Yang keempat ada emfisema. Seperti gambar ini, emfisema. Ya, seperti emfisema ini penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Jadi dia tuh ada kantong kecil-kecil seperti ini yang rusak, itu menyebabkan kita memiliki penyakit emfisema. Emfisema. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Dan kanker ini lebih banyak dialami oleh orang perokok. Nah, jadi kemungkinan besar kanker paru-paru ini yang terkenanya adalah orang perokok. Nah, bisa juga tidak hanya orang perokok, orang yang menghirup asap orang perokok, orang yang suka ngelempok, segala macam itu bisa terkena kanker paru-paru. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Tolong Septia Yosa bacakan tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan, kita bernapas untuk menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara tercemar, menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, terima kasih. Nah, jadi yang faktor gangguan pernapasan itu ada juga terjadi karena faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan kita kan sekarang ada pabrik, ada kendaraan. Nah, itu kan mengeluarkan asap dan itu bisa menyebabkan kita yang menghirupnya menjadi sesak napas. Terjadilah gangguan pada organ pernapasan kita. Apalagi asapnya itu berwarna hitam, kayak gelap, kayak itu udah kelabu. Jadi itu bisa menyebabkan ketika kita menghirupnya itu menjadi sakit. Siapa di sini pernah merasakan sakit saat bernapas ketika ada asap motor? Enggak pernah. Oh iya, nggak pernah. Siren pernah ya? Motornya ping enak Ini merasakan kayak batuk-batuk ketika kita menghirup asap kendaraan. Ada asap rokok, terus ada juga kebakaran hutan. Kayak dulu kan kayak kebakaran hutan gambut dulu, yang kita sampai kabut tebal di Kalimantan. Ada yang tahu? Yang dulu? Yang ada kabut tebal yang kita diliburkan juga sekolahnya. Nah, jadi kebakaran hutan itu juga bisa menyebabkan gangguan pada organ pernapasan. Paru-paru.
Iya, betul, paru-paru kita. Nah, selanjutnya kalian lihat di halaman 53. Halaman 53 itu kan ada kutipan berita tentang materi kita hari ini, yaitu nah, di situ ada judulnya Kuldesak Lantaran Jerebu. Ada nggak di situ? Yang halaman 53. Ada, Bu. Oke, ini kita baca sama-sama lagi ya. Ya, Bu. Nah, pertama Ibu dulu. Oke. Ingat ya bacaannya supaya paham sampai mana Ibu berhentinya. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit, asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, Siantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meskipun begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Oke, dilanjutkan oleh Nur Syifa. Tak ada lagi tempat berlindung di rumah saja. Sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Sebelahnya lagi. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 3